Nah, yang menarik adalah Bang, Cina udah takut duluan kayaknya. Udah nebar pesai war kalau mereka bakal ngadu KFC soal proses naturalisasinya Mace, Hilgers dan Eliano itu katanya menyalahi aturan. Iya. Tapi kan kita berjalan terus tetap bisa untuk Iya. disahin WNI dulu lah. Iya. Nah, ini yang di FIFA ini kan masih nunggu nih. Tapi udah ya, udah kan? Yang FIFA tuh udah disahkan kan untuk perpindahan federasinya. Federasi. Welcome back to Discord. Kembali lagi bersama gue Rasatnan dan juga ada Bang Yuke. Halo Yuke. Sekarang kalau episode sebelumnya kita bahas Timnas U20, sekarang kita ke seniornya nih. Yang bakal main tanggal 10 Oktober di Bahrain, tanggal 15 Oktober di Cina. Nah, yang menarik adalah Bang, Cina udah takut duluan kayaknya. Udah nebar pesai war kalau mereka bakal ngadu KFC soal proses naturalisasinya Mace, Hilgers dan Eliano itu katanya menyalahi aturan. Iya. Tapi kan kita berjalan terus tetap bisa untuk disahin WNI dulu lah. Iya. Nah, ini yang di FIFA ini kan masih nunggu nih. Tapi udah ya, udah kan? Yang FIFA tuh udah disahkan kan untuk perpindahan federasinya. Nah, berarti kan ya sama aja aman dong. Gak ada masalah atau gimana nih Bang Lu ngeliatnya? Terlepas dari isu itu, kalau gue pikir sih Cina itu hanya karena apa ya, dia ngerasa kok Indonesia gampang banget naturalisasi gampang banget dan masif banget gitu kan dalam waktu yang sangat singkat. Itu sih bentuk ketakutan dia sih menurut gue sih. Ketakutan dia dilihat tuh yang lawan Indonesia yang gue hadapin beberapa tahun lalu nih berbeda banget sama yang sekarang gitu kan. Terus dia lihat Indonesia bisa tahan Australia, bisa tahan Arab Saudi. Jadi dia kebat-kebit juga gitu kan. Jadi itu bentuk dari ketakutan dia sebenarnya. Ya, dan sekarang kan Cina itu kan posisi dasar klasemen ya. Paling buncit. Mereka juga mungkin perhitungan mereka sebelum ini gitu, sebelum pertandingan grup C, mereka tuh menganggap Indonesia adalah salah satu lawan yang bisa diatasi. Betul. Karena secara track record emang harus diakui kita belum menang kan sama Cina gitu. Peringkatnya juga di bawah mereka. Peringkatnya di bawah mereka gitu. Yang pasti mereka coba optimistis terus melihat kekuatan pemainnya sekarang kayak begini ketar-ketir. Akhirnya memunculkan hal tersebut. Ya mereka punya pemain naturalisasi juga kok, ada 6 kalau gue gak salah. Ada banyak gitu loh. Ya ini kan fenomena yang memang sekarang sedang hangat ya. Bukan cuma Cina ya, gue pikir sebagian besar lah negara-negara Asia terutama sekarang juga udah mulai melirik Indonesia gitu. Ini Indonesia ada apa sih nih? Mungkin kalau di Liga Inggris nih ke tetangga yang berisik gitu ya. Iya benar-benar. Noise neighbor gitu kan. Kalau MU bilang City gitu. Nah Indonesia ini seperti City-nya baru gitu kan. Versi tim nasional gitu. Jadi ya memang akan terus memantik polemik sih, memantik polemik mengingat kita dengan cepat dan mudah dan masif gitu ya, dan ataupun istilahnya gencar ya, bisa dengan begitu kilat banyak menaturalisasi pemain diaspora kita gitu untuk bisa main di senior. Dan ya wajar sih, ntar kita lihat aja, kan Cina juga kan pinter ngakalin kita juga, cari tempatnya yang jauh kan. Ya agak lumayan lah kita dari Bahrain, untung nyarter pesawat jadinya nggak terlalu ribet soal transportasi dan energi yang akan nggak terkuras lah untuk di perjalanan gitu loh. Itu Cina ya. Nah kalau bicara Bahrain nih Bang, kita terakhir kali sama Bahrain kekalahan paling memalukan 0-10, kekalahan terbesar kita sepanjang sejarah 2012 waktu itu. Waktu itu Coach Aji Santoso. Ya itu zamannya waktu itu juga ada dualisme konflik. Yes, yang akhirnya membuat tim ini menjadi tidak stabil lah, berantakan. Tapi secara perlahan kan udah berbeda nih keduanya. Kita 2007 kan pernah ngalahin mereka juga di Jakarta Piala Asia. 2012 dipermalukan, kemudian sekarang nih ketemu lagi dengan situasi yang sama-sama berbeda. Kita udah makin pesat. Bahrain pun lumayan ya, walaupun mereka juga belum pernah lolos Piala Dunia. Tapi Piala Asia terakhir dia 16 besar. Betul, 16 besar juga gitu. Tapi memang secara kekuatan Bahrain masih diperhitungkan lah untuk level Asia nih. Ya Bahrain ini termasuk tim yang mengejutkan juga ya, karena dia bisa ngalahin Australia betul. Di kandang Australia, walaupun ditekan dari maghrib sampai subuh ya. Tapi ya main bola lagi nih, turnamen yang dilihat kan skor betul. Artinya Bahrain dengan kemampuan yang dia miliki, defense yang sangat solid, kemudian counter yang efektif, dia bisa juga menang gitu. Dan kita besok tentu melihat Bahrain sebagai kekuatan yang berbahaya juga gitu kan. Jangan sampai anggap remeh, lagi-lagi Bahrain pas sama juga dengan tim-tim Arab di level senior, mereka punya strength yang sangat bagus, sangat kuat. Meski mungkin kualitasnya sedikit di bawah dari Arab Saudi ya. Bukan berarti kita terus jadi gampang ngalahin mereka gitu loh. Karena mereka juga sedang di pressure juga untuk bisa ngambil 3 poin nih. Karena mereka kan di pertandingan berikutnya kalah. Kemarin terakhir kalah sama Jepang 0-5. Nah, itu telak dia. Juga tuh. Jadi pasti mereka akan ambil 3 poin
kedua setelah mereka dapat di Australia, yaitu dari Indonesia gitu. Iya benar, karena kan Bahrain agak di atas, kita di bawahnya mereka. Bahrain peringkat sama. 3, kita peringkat 4 gitu loh. Jadi memang ada persaingan yang lumayan ketat. Nah di sini kan juga ada tambahan Mesilgers dan juga Eliano ya. Di lini pertahanan Justin Hubner cedera dan akhirnya untungnya masih ada pengganti si Mesilgers gitu loh. Terus kemudian Eliano bisa nambah di untuk posisi gelandang ataupun sayap. Ya, kalau mereka available dan bisa langsung bonding gitu ya sama tim yang ada, ya bagus lah menurut gua. Betul. Artinya kita nggak perlu khawatir dengan absennya Justin Hubner dan yang lain-lain lah istilahnya. Kita tetap masih punya kekuatan yang bagus gitu dengan kedatangan Mesilgers sama si Eliano Reinders ya. Jadi opsinya makin banyak. Yang mungkin agak sedikit worry karena Martin Paes ya, kan dia mengalami cedera ya. Pergelangan tangan. Itu agak ngeri juga sih emang sih, karena terus terang memang kalau Martin Paes nih begitu ada di bawah Mistar itu tenang ya, nakutin lawan juga. Gede banget, terus dia kan memang jangkauannya refleksnya bagus. Bukannya mengecilkan Hernando ataupun juga Nadeo ya, tapi faktanya memang kemarin Martin Paes luar biasa mainnya gitu. Betul, dan tapi perkiraan itu cedera sampai awal November. Nah, kata yang gue dengar kabar itu. Nah, berarti paling nggak di 2 pertandingan ini nggak main. Di match di Oktober dia nggak bisa ikut kan. Iya, makanya nih kalau lu ngeliatnya Nando sama Nadeo seperti apa? Karena Nando kan kemarin sempat nggak dipasang tuh, Andika yang dipasang di Persebaya, kemudian Nadeo kena kartu merah. Terus gila. Kalau lihat dari performa. Ya masih plus minus sih menurut gue ya. Tapi kalau dari pengalaman di senior ya sekarang kita harus akui deputinya Martin Paes ya Nando. Iya betul. Melihat bagaimana ST dalam beberapa kesempatan, Nando kan juga dipercaya jadi kiper nomor 1 sebelum kedatangan Martin Paes kan. Iya. Nah kalau lu ngeliat ngelawan tim-tim Jazirah Arab lagi, kita udah banyak pengalaman lah di situ. Terakhir kita bisa nahan imbang Arab. Iya. Lawan Bahrain ini dengan kekuatan strength yang hampir mungkin mirip-mirip, tapi walaupun kualitasnya masih sedikit di bawah Arab gitu. Tapi Bahrain ini punya kemampuan serangan balik yang berbahaya. Itu terbukti waktu lawan Australia. Iya. Ya ini yang harus diwaspadai sama Coach STY. Kita kemarin tuh pas 2 laga awal lumayan kuat lah ngadepin serangan-serangan gitu bertubi-tubi dari lawan. Ini kalau di kandang Bahrain gimana? Akan sama sih menurut gue, akan sama. Karena gue lihat timnya STY ini memang, gue pernah bilang kan, tim ini memang dibentuk lebih ke defend. Jadi defend counter, defend counter gitu loh. Karena kita nggak punya banyak opsi penyerang-penyerang kreatif di depan. Kan itu juga kemarin satu-satunya sebelum datangnya Oratmangun kan cuma Rafael Strike doang gitu kan. Benar. Jadi ya paham juga gue kenapa ST lebih mengandalkan permainan defense counter karena squad yang dia milikin. Kebetulan squad kita memang banjir pemain tengah dan belakang nih. Jadi itunya yang diperkuat sama dia kan. Iya benar. Ya kalau misalnya istilahnya kalau di sepak bola lu bisa nggak kebobolan maka lu nggak akan kalah. Ya kan, jadi dia kuatin belakangnya, lu nggak bobol lu nggak kalah gitu kan. Perkara itu menang atau seri pilihannya kan gitu. Nah Bahrain gue rasa cara mainnya besok akan sama dengan Arab Saudi. Pasti dia tekan kita, pasti tekan kita. Apalagi di tuan rumah. Artinya kita harus waspada dari sisi konsentrasi, kemudian disiplin kedalaman, nggak boleh salah-salah di sepertiga akhir, karena kalau itu yang terjadi, gue nggak mau sih kita kalah seperti ketika lawan Irak ya. Berantakan banget belakang kita. Iya benar, berantakan benar. Kayak kena tsunami. Abis nyerang. Balik nyerang lagi, waduh itu jangan sampai deh. Iya transisinya juga agak bagus sih waktu itu ya. Cuman memang waktu itu beda sama tim Indonesia yang sekarang. Sekarang kan lebih full house materinya. Mungkin kalau diketemuin lagi sama Irak belum tentu juga sih. Tapi kalau lihat dari materi pemain yang dipanggil 27 pemain, salah satunya akhirnya dipanggil lagi Malik Rizaldi. Iya. Tapi itu memang appreciate lah gue dan gue appreciate juga ya. Coach ST itu beberapa kali nonton langsung tertangkap kamera walaupun cuma pertandingannya di Jakarta. Ini kan terkait dengan mungkin akomodasi atau apa segala macam lah ketersediaan waktu. Waktu di Bandung nonton ya? Iya waktu di Bandung. Persija ya? Iya, maksudnya kan masih dekat lah Jakarta Bandung gitu maksud gua. Ya, tapi yang pasti berarti dia memang memantau bener nih para pemain potensial ya dari timnas kita gitu. Iya. Dan gue pikir memang seharusnya begitu sih ya. Iya. Terus
yang dampak terlihat itu kan penyerang-penyerang domestik kita udah mulai bikin gol lagi kan ya. Kayak Dimas Derajat, Betul. Hoki, Ramadan kemarin gitu kan Malik ya. juga. Ya semoga aja ini juga memicu para pemain domestik kita untuk lebih extra effort ya dapetin tempatnya gitu. Malik Rizaldi pun gue pikir juga punya kesempatan yang sama ya untuk bisa dimainkan. Tapi tinggal bagaimana nanti persaingan di dalamnya di internal timnas kita. Soalnya ya harus diakui secara jujur ya, main domestik kita nih harus ngambil nomor antrian dulu tuh untuk main ini. Iya benar. Ya kan? Iya benar. Karena kalau lihat bagaimana yang ada sebelumnya aja kayak Egy, Witan, dia sekarang udah jadi pemain cadangan juga kan. Iya. Tambah lagi yang baru-baru ya ngambil nomor antrian. Kalau ke puskesmas lu ke kasir lu ngambil nomor antrian. Dan tinggal bagaimana mereka bisa improve ya, terutama para pemain yang menit bermainnya belum ada nih sampai sekarang. Contoh Pratama Arhan. Iya. Terus kemudian si siapa namanya Marcelino Ferdinand. Itu kan mereka agak harus bisa up sendiri, ya kan? Ya itu seleksi alam, maksudnya kalau di senior ya dengan keadaan sekarang seperti ini kita suka nggak suka pemain domestik kita kalau mau dapat tempat ya lu harus bersaing. Makanya. Soalnya yang dikejar di senior itu lagi-lagi prestasi. Iya. Karena kita kan pengen naikin prestasi. Betul. Dan naikin peringkat dan itu hanya bisa dilakukan di senior. Iya. Kalau di junior kita juara dunia pun juga nggak masuk peringkat gitu betul. Loh. Karena memang itu cuma sebagai player feeder doang, sebagai pengumpan ke senior. Tapi kalau di senior ya sekarang kita udah ambil jalan yang pragmatis kan dengan menaturalisasi pemain-pemain diaspora kita untuk bisa ngangkat prestasi kita. Ya ini konsekuensi yang harus diterima oleh pemain domestik. Benar, standar suka nggak suka ini fenomenanya sekarang seperti itu. Ya standarnya udah lebih tinggi. Jadi memang harus naikin standar. Kalau misalnya memang masih impian main di timnas, ya lo harus naikin standar lo di liga. Jangan stuck di situ aja, jangan terpaku sama zona nyaman lah ya. Itu sih. Oke, prediksi Bang terakhir. Lawan Bahrain. Lawan Bahrain ini pertandingan cukup berat juga sih. Kalau gue pikir kita hasil imbang aja udah oke lah. Udah oke ya. Ntar kita ambil di sini. Iya benar. Kita ambil di sini. Kalau malah gue lebih optimis kita lawan Cina kayaknya. Lawan Cina bisa menang. Iya, gue malah optimis lawan Cina. Walaupun mainnya jauh ya. Walaupun karena Cina itu beda sih. Ya, sama Saudi atau sama Bahrain beda. Iya. Kalau kita lawan pemain-pemain yang gede-gede itu terasa emang capeknya, susahnya gitu. Tapi kalau sama yang semenjana gitu, yang warna-warna kulit-kulit, ya ras kuning itulah. Ras kuning itu kita masih bisa bersaing. Kecuali sama Jepang ya. Iya, itu udah. Sama Korea aja kita bisa. Iya. Itu mainnya udah beda sih Jepang Bang. Yang ketika dia ngalahin Cina telak banget tuh 7-0 ya. Kalau gue nggak salah ya 7-0 terus kemudian menang di kandang Bahrain 5-0 Bang. Itu kan nggak main-main levelnya udah emang dia level udah mode Piala Dunia. Level dunia dia ngalahin Jerman, ngalahin Spanyol. Ya ini membuat mereka Piala Asia ini tempat latihan doang. Tempat latihan ya. Walaupun di Piala Asia kemarin yang terakhir kan mereka juga gagal ya. Iya, untuk melangkah ke babak berikutnya. Oke deh, itu tadi pembahasan kita kali ini. Jangan lupa skor juga sampaikan komentar dan juga mungkin ada prediksi juga terkait laga Timnas Indonesia di Oktober nanti seperti apa, atau ada info-info intelijen terbaru, sampein aja di kolom komentar. Kali aja nanti tiba-tiba ada striker yang kita naturalisasi dengan cepat. Kan ada tuh pergerakan-pergerakan semua. Oh iya. Ya, tiba-tiba jadi aja gitu loh. Nah ini intelijennya kan biasanya netizen nih lumayan kuat gitu untuk mencari hal-hal tersebut. Silakan serbu Federasi Cina, gue juga nggak larang. Kan lagi rame sekarang ya. Itu terserah kalian. Oke, dengan demikian sekian dulu untuk episode Discord kali ini. Jangan lupa untuk follow sosial medianya dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, Facebook, dan juga di TikTok. Dan kita terus ingin menembus sampai 500.000 subscriber, udah 200.000 sekarang. Terus saja di subscribe. Dan jangan lupa kita ada di Noise dan juga ada info terbaru dari dunia olahraga di skor.id. Dengan demikian gue Rasatnan, gue Yuke. Sampai jumpa lagi. Ciao.